Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'da. Baik teman-temanku, saudara-saudaraku semuanya, terutama para pecinta adzan iqomah dan juga ditambah para pecinta tilawah. Untuk kali ini saya akan memberikan sedikit tips ya, cara atau mungkin metode agar kita mempunyai nafas yang panjang. Perlu diketahui bahwa setiap muadzin atau qori ya, itu memang tidak lepas daripada nafas yang panjang, karena ini adalah faktor yang sangat penting apabila seseorang ingin sukses dalam melantunkan adzan ataupun qiraat atau tilawah. Karena dua faktor ini sangat menentukan teman-teman. Yang pertama adalah apabila mempunyai nafas yang panjang, yang kedua tentunya tentang suara itu sendiri. Nah, kali ini saya akan memberikan sedikit tips atau cara agar kita mempunyai nafas yang panjang. Dan mungkin ini bukan satu-satunya saya yang mempunyai suara panjang. Saya tidak berlebihan, artinya masih banyak teman-teman kita, mungkin para qori-qori yang tentunya beliau-beliau itu lebih mempunyai nafas yang panjang atau bahkan suara yang merdu. Untuk kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang bisa mempengaruhi seseorang itu mempunyai nafas yang panjang. Namun ini juga sangat membantu teman-teman. Barangkali bisa dikolaborasi, ingin belajar tahu teknik agar mempunyai nafas yang panjang. Untuk itu jangan lupa kunjungi juga channel YouTube Hamba Allah HSTY 96. Ini adalah YouTube milik teman saya, yaitu Bapak Abdillah. Beliau adalah muadzin daripada Pondok Pesantren Wali Barokah Kediri yang hingga saat ini masih eksis beliau menjadi muadzin di sana. Dan bisa dikatakan beliau ini adalah penerus daripada muadzin legendaris Bapak Haji Sabik almarhum. Baik, tidak akan saya perpanjang lebar teman-teman. Agar kita mempunyai nafas yang panjang, saya terangkan terlebih dahulu ada beberapa teknik pernapasan ya. Ada teknik pernapasan yang pertama, yaitu pernapasan menggunakan dada. Yang kedua, pernapasan menggunakan perut ya. Yang ketiga, pernapasan frahma. Ini gabungan antara pernapasan dada dan perut. Sebelum kita praktekkan, di sini ada teknik pengambilan nafas ya. Tadi adalah macam-macam pernapasan, sekarang akan saya terangkan teknik pengambilan nafas. Nah, sedangkan teknik pengambilan nafas itu sendiri teman-teman, saudara-saudaraku semuanya, itu ada dua. Yang pertama, pengambilan nafas melalui hidung. Ini. Yang kedua, pengambilan nafas melalui mulut. Akan saya terangkan satu persatu agar nanti bisa dipraktekkan atau ditiru. Yang pertama adalah pernapasan pengambilan nafas melalui hidung. Ini cenderung penyimpanannya berada di perut bagian bawah atau diafragma. Lah, ini cenderung lebih ke suara dalam, suara perut. Dan dalam penyimpanannya itu cenderung lebih hemat dan lebih lama. Itu kalau kita menggunakan pengambilan nafas melalui hidung. Kemudian yang kedua, yaitu pengambilan nafas melalui mulut. Nah, ini cenderung penyimpanannya berada di perut bagian atas
atau bahkan cenderung ke dada, nafas dada. Lah, ini cenderung ke suara luar dan penyimpanan nafasnya itu cenderung lebih pendek, tidak bertahan lama. Baik, akan saya berikan contoh untuk pengambilan nafas melalui hidung. Jadi seperti ini. Lah, untuk penyimpanannya itu ada 3 macam. Bisa melalui dada, kemudian melalui perut, atau kombinasi, yaitu penyimpanan frahma antara perut dan dada. Coba ini saya contohkan pengambilan nafas dari hidung, ini cenderung lebih ke perut. Apa cirinya? Kalau nafas itu disimpan di perut, maka perut kita akan terasa keras. Nah, seperti itu. Dan ini cenderung menggunakan suara dalam, suara lebih dalam, lebih kecil dan lebih nyaring. Namun kalau pengambilan itu dari mulut, nanti penyimpanannya lebih cenderung perut bagian atas atau bahkan penyimpanan di dada. Nah, ini cenderung suara luar dan cara penyimpanannya teman-teman itu cenderung lebih pendek. Seperti itu. Saya contohkan pengambilan nafas dari mulut. Nah, di sini ini cenderung penyimpanannya berada di perut bagian atas atau dada. Nah, ini untuk kori-kori ini biasanya bisa diambil dua-duanya. Tinggal bagaimana kita cara menyimpanannya. Tapi lebih enak itu menggunakan hidung saja, seperti itu. Serut diambil dari hidung, ditahan di perut, baru dikeluarkan. Nah, saya berikan contoh pengambilan dari hidung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seperti itu. Saya contoh lagi. Pengambilan dari hidung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi suaranya cenderung lebih ke dalam, lebih kecil atau bahkan lebih melengking. Ini kalau pengambilan nafasnya melalui hidung dan nanti mungkin penyimpannya agak lebih lama. Tapi kalau melalui mulut juga bisa, tapi cenderung suaranya lebih keluar. Artinya tidak begitu nyaring, tidak begitu melengking. Kemudian mungkin ada suatu pertanyaan. Ustadz, itu kan teknik dalam waktu action, waktu kita azan atau mungkin qiraat. Bagaimana untuk latihan agar nafas kita lebih panjang? Oh baik, akan saya terangkan. Adapun latihan atau melatih nafas kita agar lebih panjang itu ada berbagai macam cara. Yang pertama mungkin bisa dilakukan dengan senam pernafasan, yaitu adalah kita melatih cara pengambilan nafas dan menahan nafas, baik bisa melalui hidung ataupun mulut. Bagaimana caranya Ustadz?
Caranya mudah, kita siapkan jam dinding atau mungkin alat pengukur waktu, kita gunakan detikan, kemudian kita melatih beberapa kali. Ini syukur-syukur kalau dilakukan pada pagi hari lebih bagus. Ini kita coba menggunakan detikan jam seperti itu ya. Katakanlah detikannya mungkin ada di angka 12. Ini kita ambil, sudah mulai kita ambil. Kita tahan terus sampai sekuat nafas kita menahan. Kemudian begitu kita merasakan kita sudah tidak mampu untuk menahannya, dilepas. Kita lihat, oh ternyata saya menahan nafas kurang lebih ada 20 detik seperti itu, katakanlah mungkin. Nah ini kita latih terus. Setelah latihan pertama mungkin 20 detik. Nah ini diupayakan untuk latihan yang kedua, pengambilan nafas kedua itu barangkali bisa menambah 1 detik, 21 detik. Kemudian yang pengambilan ketiga bisa menambah 23 detik dan seperti itu. Itu dilakukan berkali-kali, syukur-syukur pada pagi hari. Bisa mungkin di tengah sawah, jauhilah udara-udara yang mengandung polusi. Lebih baik kita mengambil di udara-udara yang segar seperti di pematang sawah, seperti itulah. Kita ambil nafas, tahan terus sampai dirasa kita tidak kuat, dilepas. Itu dengan menggunakan waktu terus. Atau yang kedua, kalau bisa, kalau kita menginginkan nafas kita panjang, maka harus suka atau hobi dengan olahraga. Terserah, olahraga itu macam-macam, bisa sepak bola, kemudian bisa jogging, lari-lari, atau mungkin bisa push up, atau mungkin bisa futsal, atau mungkin bisa bulu tangkis. Artinya olahraga yang berkaitan dengan paru-paru atau pernafasan. Itu nanti juga akan berpengaruh untuk kedepannya apakah nafas kita nanti bisa panjang atau tidak. Nah, itu hanya untuk menunjang saja, membantu agar napas kita menjadi panjang. Yang paling penting adalah teknik bagaimana kita mengambil nafas dan menyimpannya. Itu yang sangat penting dan juga ditunjang dengan suka olahraga. Demikian teman-teman, barangkali sedikit penjelasan saya ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa, ini mungkin bukan satu-satunya video tentang tips untuk melatih agar suara kita menjadi panjang. Ini tidak, banyak referensi video-video YouTube yang lain barangkali bisa dipadukan atau dikolaborasi. Termasuk jangan lupa bisa menonton di YouTube teman saya dengan judul Tips Agar Nafas Panjang. Ini dengan nama Hamba Allah HST Y96. Ini adalah pemiliknya adalah Bapak Abdillah. Beliau adalah muazin kebanggaan dari Pondok Pesantren Wali Barokah yang hingga saat ini beliau masih beramal solih atau bertugas menjadi muadzin di Pondok Wali Barokah Kediri. Baik teman-teman, mungkin itu sedikit tips dari saya, barangkali bisa membantu. Dan saya minta maaf barangkali penjelasan saya ini kurang begitu detail atau mungkin kurang begitu bisa difahami. Yang jelas tetap berlatih dan berlatih. Tidak ada kalimat terlambat untuk mencari ilmu, terutama tentang persuaraan atau pernafasan. Saya undur diri, saya pemilik channel Syiar Islami 354. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita bisa berjumpa kembali di video-video yang lain. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.